Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan yang utama pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan curahan rahmat, kasih sayang, beserta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah kita senantiasa selalu terus berupaya meningkatkan kualitas sikap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang terus Allah karuniakan kepada kita. Baik itu kenikmatan yang sengaja diminta oleh kita, maupun kenikmatan-kenikmatan lain yang tanpa sengaja kita minta, tapi Allah terus karuniakan kepada kita. Ini sebagai pertanda bukti besarnya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya, dan termasuk di dalamnya adalah kita, insya Allah. Tentu sebagai hamba yang beriman kepadanya dan yakin betul akan datangnya suatu masa, yakin betul akan datangnya suatu ketika, akan datangnya suatu waktu di mana seluruh amal-amal perbuatan kita akan kembali ditampakkan. Seluruh amal-amal perbuatan kita akan dihitung. Seluruh amal-amal perbuatan kita akan ditimbang. Seluruh amal-amal perbuatan kita akan diberikan balasannya secara adil dan secara sempurna. Tak satu pun, tak sekecil apapun, tak selembut apapun, tak setersembunyi apapun dari setiap amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dalam rentang perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, selembut apapun amal ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar keimanan kita, dengan dasar keikhlasan kita, dengan dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak
akan memberikan balasan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan kelak di akhirat sebagai kelanjutan dari proses kehidupan kita. Yang terkadang balasan kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya atas ketaatan itu jauh lebih besar terkadang dibanding dengan ketaatan yang kita lakukan. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita kelak dalam kehidupan di akhirat terkadang jauh lebih besar dibanding dengan amal saleh yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pun demikian, setersembunyi apapun, serahasia apapun dari setiap amal kemungkaran, amal kemaksiatan yang pernah kita lakukan dalam rentang perjalanan kehidupan kita di dunia pun juga akan mendapatkan balasan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan di dunia yang pernah kita lakukan. Disebabkan karena dosa-dosa, kesalahan, kemungkaran yang kita lakukan di dunia disebabkan dilakukan secara sadar bahwa apa yang barusan kita lakukan adalah merupakan sebuah kemungkaran, sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, yang dengannya atas kesadaran itu kita sebagai seorang yang beriman, atas kekhilafan itu kita ikuti setiap perbuatan kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan itu dengan perbuatan kebaikan dan ketaatan. Tasdidut taubat, dengan senantiasa selalu terus memperbaiki taubat kita sepanjang rentang dalam perjalanan kehidupan yang masih diamanahkan Allah kepada kita sampai ujungnya kita tidak pernah tahu kapan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, saat ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang lainnya. Karena bulan ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, siapapun yang melakukan amal-amal kemuliaan, amal-amal kebaikan di dalam bulan ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun juga akan muliakan pula balasannya lipat kali dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Pun demikian, ketika bulan mulia ini dimuliakan oleh Allah ini, kita orang-orang yang terselalai melakukan tetap dengan merasa tidak bersalah melakukan amal-amal kemungkaran, merasa tidak perlu memperbaiki taubat dengan melakukan amal-amal kesalahan, pun balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melakukan perbuatan kemungkaran di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga akan dilipat gandakan pula kemurkaannya. Kaum muslimin rahimahumullah, di bulan Zulhijjah ini, bulan di mana sebagian besar saudara-saudara kita yang diberikan istita'ah, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diberikan rezeki, diberikan kelancaran sehingga dengannya dapat melaksanakan salah satu perintah di dalam agama kita, perintah Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kita berharap dan kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita yang pada tahun ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dikuatkan fisiknya, disehatkan badannya, diberikan kemampuan dan bimbingan atas keimanan dan hatinya, sehingga dapat melaksanakan secara sempurna
seluruh rukun-rukun hajinya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka sebagai haji yang mabrur. Karena tidaklah seseorang ketika menjadi seorang haji yang mabrur kecuali balasan bagi mereka adalah surga. Kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya bagi saudara-saudara kita baik yang telah melaksanakan ibadah haji maupun yang pada saat ini melaksanakan ibadah haji. Pentingnya ibadah ini adalah dalam rangka untuk terus menguatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji akan lebih menguatkan keimanan dan keyakinan kita, sikap keikhlasan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji diawali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan, keimanan. Karenanya ibadah ini orientasi tujuannya adalah dalam rangka terus meningkatkan keimanan. Dan bekal terbaik yang harus dimiliki bagi saudara-saudara kita, bagi kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah keimanan, akidah, keyakinan, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa tidak kalau seandainya kita kurang memiliki pemahaman yang sahih terhadap perintah ibadah ini, tidak memiliki bekal ketakwaan yang baik terhadap melaksanakan perintah ibadah ini. Kita tahu di dalam sejarahnya, ibadah haji hakikatnya adalah merupakan napak tilas dari sejarah apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua rukun-rukun haji yang kita laksanakan memiliki akar historis di mana Nabiullah Ibrahim dan keluarganya melakukan amal-amal yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sya'i misalnya. Sya'i adalah rukun haji di mana seseorang untuk berlari-lari mulai dari Safa menuju Marwah. Bukit Safa terdiri dari gunungan batu. Bukit Marwah pun juga awalnya adalah merupakan batu-batu. Ibadah inilah ibadah yang dari batu ke batu secara fisiknya, secara zahiriahnya. Kemudian seseorang melakukan melontar jumrah. Ketika melakukan wukuf, mereka melakukan aktivitas mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melontar jumrah. Yang dilontar adalah berupa batu, simbolnya adalah batu. Yang digunakan untuk melontar pun juga batu. Ketika seseorang tawaf, yang dikelilingi dalam tawaf itu wujud fisiknya pun juga batu. Ketika orang berebut, bersemangat, berjuang untuk bisa mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad juga secara fisiknya, zahiriahnya adalah batu. Sehingga secara zahiriah, ibadah ini nampaknya seperti ritual dari batu ke batu. Kalau bukan karena keimanan dan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, alih-alih bisa meningkatkan keimanan kita, justru yang terjadi banyak juga yang pada akhirnya jatuh kepada kesyirikan, kemusyrikan, membawa sesuatu yang diyakini itu memiliki nilai tertentu, dibawa pulang dan kemudian dikeramatkan di tanah air sepulang ibadah haji. Karena ini disebabkan karena tidak pahamnya, tidak cukupnya bekal di dalam memahami ibadah, perintah ibadah, melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya, bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji maupun saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, saling mendoakan agar mereka diluruskan hatinya, dikuatkan keyakinannya, ditambahkan ilmunya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap rukun-rukun haji yang ditunaikan tidaklah berdampak sesuatu padanya kecuali kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mereka pikirkan kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala.